Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini dari Matius pasal 1 ayat yang kedua. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda sebenarnya bukanlah anak yang pertama yang dilahirkan bagi Yakub. Kalau kita lihat 1 Tawarik pasal 2 ayat 1-2, di situ disulitkan anak-anak Israel, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer. Yehuda adalah anak keempat, tetapi dialah yang masuk silsilah Yesus Kristus. Sama seperti Esau, di sini kita menemukan Ruben, orang yang kehilangan hak kesulungan. Hak kesulungan sungguh berkat yang luar biasa, meliputi 3 hal. 2 bagian atas tanah, jabatan imam, dan jabatan raja. Ruben adalah anak sulung, seharusnya yang menerima hak kesulungan. Namun dia kehilangan hak kesulungan karena ia berbuat semar dan cabul. Di dalam Kejadian 49 ayat 34 berkata, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membuat sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Dalam 1 Tawarik 5 ayat 1-2, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam istilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Hak kesulungan Ruben beralih darinya, beralih kepada Yusuf, Lewi, dan Yehuda. Yusuf punya 2 anak, itulah Manasye dan Efraim. Mereka dapat tanah perjanjian. Jabatan imam jatuh kepada Lewi. Itulah suku Lewi yang menjadi imam-imam orang Israel. Sedangkan Yehuda memperoleh jabatan raja. Raja Daud itu keturunan Yehuda, bahkan dari Daud sampai ke Yesus Kristus. Mengapa Yusuf mendapat hak kesulungan dan mendapat 2 bagian tanah? 2 bagian tanah yang beralih ke tangan Yusuf karena kemurnian Yusuf. Ingat bagaimana Yusuf menjaga kemurnian moralnya ketika ia digoda, dirayu. Bahkan istri Potifar membuat perangkap baginya. Mengapa jabatan imam jatuh kepada Lewi? Karena Lewi, kita lihat dalam Ulangan 33 ayat 8 dan sampai 10. Biarlah Tumim dan Umimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Lewi berusaha untuk mengenal dan memahami isi hati Allah. Lewi sangat rindu menyenangkan hati Allah. Meskipun untuk itu Lewi rela tidak mengindahkan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan anak-anaknya.
Ia hanya memperhatikan hasrat hati Allah. Inilah alasan Lewi menerima bagian keimamatan oleh hak kesulungan. Selanjutnya, mengapa jabatan raja jatuh kepada Yehuda? Jabatan raja, bagian lain dari hak kesulungan, diberikan kepada Yehuda. Alasannya karena Yehuda menerima jabatan raja karena saat Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya, Yehuda menjaganya. Lihat Kejadian 37 ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Yehuda juga memperhatikan Benyamin di masa sulit, di masa kelaparan. Lihat Kejadian 43 ayat 8 dan 9. Yehuda pembela mereka yang lemah. Inilah alasan jabatan raja jatuh kepada Yehuda. Kita anak-anak Allah sesungguhnya adalah jemaat anak-anak sulung. Ibrani 12 ayat 23 berkata, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang-orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Karena itu kita memiliki hak kesulungan dalam 3 hal. 2 bagian ganda akan Kristus, keimamatan dan jabatan raja. Bahkan Efesus 2 ayat 12 berkata bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Hak kesulungan membuat kita dapat mengalami berkat Kristus yang 2 kali ganda. Kita ada di dalam Kristus, di dalam Allah dengan segala berkatnya. Kita dijadikan imamnya. Bahkan kita dijadikan raja-raja bersama Dia. Mari pastikan saudara sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat rohani di dalam Kristus. Berkat yang sangat melimpah. Berkat rohani yang memuaskan segalanya. Namun ingat juga, kita adalah imam. Kita punya privilege untuk berdoa, menyembah kepada Tuhan. Bahkan kita punya privilege menggunakan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Dengan otoritas itu, kita mengalahkan dunia ini, bahkan mengalahkan kuasa kegelapan. Itulah hak kesulungan bagi kita jemaat anak-anak sulung. Mari kita berdoa.